Matius 25 ayat 6, lihat mempelai datang. Bukan seperti pencuri. Kita disuruh bersiap. Ya. Tetapi kalau kita ada di dalam kegelapan, disebut dia datang seperti pencuri. Tapi kalau kita hidup dalam terang, terangnya penebusan, dan kita juga sudah mulai menyebarkan bagaimana supaya orang mengalami penebusan. Terangnya matahari. Bagaimana juga kita mulai menyebarkan kasih dari Bapa itu. Ya, terangnya Roh Kudus. Bagaimana kita dipenuhi, berbuah-buah, dan karunia-karunia Roh itu kita berbuat dalam pembangunan gereja Tuhan. Supaya banyak siap bagi hari kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan kesempatan yang ada Tuhan masih berikan bagi kita. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita semakin dipersiapkan menerima berkat yang paling besar. Saudara-saudaraku, kita menyongsong Tuhan di udara. Itulah pengangkatan gereja. Dan kita dibawa ke udara. Yang mati dalam Tuhan bangkit. Yang masih hidup diubah, dan selanjutnya kita diangkat bersama-sama. Disitulah pesta nikah anak domba Allah. Tidak terlalu lama di udara, maka turun lagi semuanya. Itu praktek damai sejahtera, tidak ada kekurangan, semua dicukupi oleh Tuhan. Itulah kerajaan 1000 tahun, dan sesuai dengan kehidupan penyerahan, pelayanan, akan mendapat kedudukannya, fungsinya. Bahkan disitulah hebat dan luar biasa kita manusia yang terbuat dari tanah. Kita menghakimi malaikat sekalipun. Dan kerajaan 1000 tahun itu juga sebagai Firdaus. Yang pertama Firdaus Taman Eden, pembuka, dan nanti yang selanjutnya itu adalah Firdaus penutup 1000 tahun lamanya. Habis itu kita akan masuk Yerusalem baru, kota terang. Kota terang. Itu sebabnya, saudaraku, perjalanan kita sekarang adalah perjalanan untuk hidup terang. Saya mau baca bagi kita 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 4, di situ yang saya sudah sampaikan sedikit, kebangkitan orang mati,
mati dalam Tuhan. Jadi bukan hanya mati, saudaraku, kematian yang berharga. Itulah orang-orang yang bertahan mati dalam Tuhan. Baru kita diangkat, itu ayat 17, dan tidak diterangkan lagi di situ turunnya itu, tapi nanti turun masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Baru yang kita baca sekarang adalah usaha yang harus kita lakukan. Itulah perjalanan kerohanian kita. Itulah tata cara peribadatan kita. Ini, saudara-saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat mulai. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, boleh kita baca. Mulai dulu 4. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, 4 dan 5. Saudara-saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Dan perjalanan rohani kita memang inilah perjalanan anak-anak Tuhan, dan disebut perjalanan yang benar. Amsal Sulaiman 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kekristenan yang benar itu perjalanannya masuk dalam terang dan kian bertambah terang sampai pada puncak, dan puncaknya itu adalah terang rembang matahari. Ya, itu adalah, saudara-saudaraku, matahari yang paling tinggi. Nah, kalau di Pontianak, ya di situ kalau kita bawa telur pas di titik 0 di situ, kita dirikan begini bisa. Enggak ke sana, enggak ke sini, bisa, saudaraku. Kami sudah lakukan itu, sengaja berhenti di situ. Jadi kebenaran, kekudusan, kerohanian harus sampai dalam puncaknya. Itu disebut gereja yang sempurna. Saudara percaya?
Saudara percaya Tuhan mau tolong kita? Saya juga percaya, saudaraku. Kalau nggak percaya, sia-sialah. Buat apa kita jadi Kristen? Itu sebabnya kalau kita yakin dan menyerahkan hidup, saudara-saudaraku, Tuhan yang mengerjakan itu dalam kita. Sampai kita tidak ada cacat. Itu yang kelihatan. Celah itu yang dilempit-lempitan, saudaraku. Yang tidak kelihatan. Semua tidak ada cacat. Baik semuanya. Tuhan sanggup menciptakan itu. Yang penting kita harus selalu berserah. Bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ya, itulah saudaraku ya. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib. Amin, saudaraku. Dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kita bercahaya, saudaraku. Tadi cahaya matahari, di sini kita lihat cahaya dari bintang-bintang. Ya, kita seperti dari fajar sampai rembang matahari. Sekarang terangnya bintang-bintang. Jadi semua yang membangkitkan terang harus ada nanti pada kita. Makanya Wahyu 12 berdiri di atas bulan, berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang. Semua yang bersifat terang itu ada pada umat Tuhan, pada gereja Tuhan. Saudara bersedia? Allah yang mengerjakan. Ada mau saja. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kalau bersungut-sungut, ya, begitu juga. Kalau pakai bahasa Batak, belum. Dia, apalah kamu ini? Ini sudah aku, itu bersungut-sungut. Dan biasanya ada hati yang tidak enak, ketersinggungan, bersungut-sungut. Dan biasanya bersungut-sungut lebih marak di tempat yang tidak kelihatan. Bisa sendiri, bisa komplotan.
bersungut-sungut. Ini. Dan kalau berbantah-bantah itu langsung. Jadi dua-dua ini tidak akan bisa diperbaiki oleh Tuhan. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan-nya, itu menunjuk Tuhan. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya, saudaraku. Jadi harus dengan rela, dengan pasrah, dengan ucapan syukur. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Sering sekali saudara-saudaraku, ya di akhir zaman ini benar-benar supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi sekarang kalau tidak di jalur benar tambah benar, pasti jahat bertambah jahat. Begitu saudaraku. Makanya sekarang ini tidak ada artinya apa-apa, bisa mati kena celurit. Ya, mungkin kita pikir bukan waktunya mati, tapi udah mati aja saudaraku. Kenapa? Tadi baru senggol, bukan nenggolan ya. senggol sepeda motor, senggol mobil atau apa. Oh, bisa saudara-saudaraku sampai membunuh. Itulah keadaan hati sekarang ini, mudah sekali tersulut. Makanya kita harus banyak mengucap syukur. Jangan mudah marah. Amin, saudaraku. Jangan mudah tersinggung. Karena apa? Nanti kalau kita lihat terangnya kasih Yesus, harus ada aksi dalam kita. Apa aksinya terangnya kasih Yesus? Ya kita harus mengasihi, kita harus mengampuni seperti Yesus. Kalau enggak, terangnya itu enggak ada pada kita. Mungkin kita diterangi, tapi kita belum bersinar. Karena yang dari hidup kita ini keluar, itulah terang kita, saudara-saudara. Nah, jadi lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Cuma aku, jangan, saudaraku. Ya kalau cuma kita yang diberkati Tuhan, ya amin. Ya, makanya ceritanya, ini cerita. Ini cerita orang yang bercerita, tapi dikobain juga, khotbah. Dia bilang begini, ini nggak ada tertulis ya. Jadi katanya Yesus mau naik gunung bersama dengan ke-12 muridnya. Tapi dengan syarat semua harus bawa batu. Gitu. Jadi Petrus kan biasanya cepat-cepat dia. Yuk bawa batu. Pas dia lihat kecil, masuk di kantong. Yang lain ambil. Wah, Yohanes orangnya paling kecil juga, paling muda. Gak ada lagi yang kecil. Terpaksa dia harus bawa yang gede. Waduh, capek dia sudah. Setelah mereka sampai di atas, kita berdoa. Tapi ini cerita ya. Nanti mana ya hanya pendeta. Aku gak bisa. Ampun saya kalau disuruh ya. Ini kan cerita. Berdoa.
ini diberkati jadi roti. Ayo makan. Wah, Yohanes keenakan lah. Mau banyak juga dia punya. Tapi Petrus masuk. Gak ada sebesar roti perjamuan kudus ini. Orang dia begini. Dia nggak mau sakit, nggak mau capek. Jadi hanya lengket di gigi saja sudah nggak ada, saudaraku. Itu ceritanya, menyesal. Itu sebabnya sinar yang kita miliki adalah kerelaan dari kesungguhan kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi bukan karena asal muda begitu saja. Kita harus sebagai melihat Yesus. Nanti kita lihat terang itu ada tersendiri-sendiri lagi. Sasaran kita adalah juga kota yang terang. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ada nyanyian, ada kota tanpa malam di Yerusalem baru. Cuma saya enggak hafal benar. Tahu cuma itu aja. Itu ada nyanyi, saudaraku. Jadi kesanalah sasaran kita. Haleluya. Jadi kalau di dalam kita sedikit pun ada noda kegelapan, bisa keluar, saudaraku. Tidak boleh masuk. Tidak mampu. Tidak bisa. Karena gelap tidak akan mungkin menerobos terang. Kecuali lampunya sudah mati, gelaplah yang menguasai. Tapi kalau ada lampunya, gelap itu pasti terusir. Amin, saudaraku. Jadi sasaran kita adalah kota terang. Kita harus memiliki terang. Bahkan terang itu harus sempurna. Wahyu pasal yang ke-12 ini, saya mau ajak kita melihat. Jadi ini artinya kita harus bertumbuh, saudara. Semakin terang, semakin terang. Kalau di dalam Amsal 14 tadi ayat 18, dari fajar. Dari fajar. Fajar itu jam berapa kira-kira? 6 pagi. Nah, itu ukurannya. Jadi antara gelap dan terang. Masih remang-remang. Permulanya memang begitu, saudaraku. Tapi jangan kecil hati. Kita harus setia. Kita harus berserah terus. Kita harus bergumul terus. Bahkan lebih lagi berjuang sepanjang umur hidup kita. Semua. Kalau Tuhan sudah percayakan kita, nanti Yerusalem baru diberikan. Di dunia ini, karyawan yang dipercaya
bosnya bisa menaikkan gaji, bisa kasih gaji ke-13, bisa malah lebih dari itu, bisa. Jangan-jangan nanti perusahaan dipercayakan untuk dia. Amin, saudaraku. Tapi kalau nggak dipercaya, boro-boro, malah dia apa? Pecat. Iya. Habis dipecat, aku sama orang sudah pada hari itu, dia selalu menyat. Menyat. Apa itu menyat? Pergi. Iya, saudaraku. Tapi kalau kita dipercaya Tuhan, semakin disayang Tuhan. Ya. Semua kita ini kalau saling percaya semakin sayang. Boro-boro sesama kita. Kucing aja kalau semakin dipercaya semakin disayang. Anjing aja kalau semakin dipercaya semakin disayang. Lebih banyak kepercayaan kepada sesuatu hal, lebih tinggi kasih sayang kepadanya. Benar enggak kira-kira? Betul apa betul? Jadi biar kita dipercaya oleh Tuhan. Amin. Tetapi juga dipercaya oleh sesama. Ini saudara-saudaraku. Saya udah ambil kesimpulan, kalau boleh saya dipercaya oleh siapa saja pun. Mau apa lagi kita, saudaraku? Apa yang mau kita cari? Kalaupun kita memiliki semua perkara dunia ini, itu nggak ada artinya kalau kita tidak memiliki hidup yang kekal. Kira-kira tertulis di mana? Alkitab ya. Lukas 12. Matius juga ada 16 ayat 26. Tapi Lukas 12, apa artinya orang kaya di bumi ini kalau tidak kaya dalam kerajaan surga? Tapi bolehlah ya, Matius 16 ayat 26. Ayo, apa? Ayat 26, demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau Lukas 12 ayat 21, dibalik-balik. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, orang kaya itu dia bilang begini, oi jiwaku, bersenang-senanglah, cukup bagimu, banyak makanan, banyak harta. Tuhan langsung bilang, bodoh, malam hari ini dicabut nyawamu. Kemana lagi hartamu itu? Ya, begitulah orang kalau hanya kaya di dunia, kalau dia tidak kaya di surga. Jadi kita boleh kaya di dunia, tapi yang terutama kaya di surga. Jadi Tuhan kita ini luar biasa, saudaraku. Dua-dua bisa. Di sini juga kaya, di surga juga kaya. Hanya kalau orang kaya di dunia ini bisa pelit, bisa merasa paling hebat, sembarang ngomong sama orang, bisa sombong. Tapi kalau orang kaya di dalam Tuhan, dia akan memperhatikan sesama manusia. Amen. Ini banyak saudara-saudaraku sekarang ini. Kalau orang sono cuma berkat. Kalau kita tiap hari berkat, bisa memberi. Amin. Tahu orang sana cuma berkat. Ada
aja saudaraku. Ya. Bisa makanan harga 20, bayar separuh. Jadi 10.000. Satu hari. Tapi ada juga kadang-kadang gratis. Nah, anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, harus bisa jadi berkat. Semua harta kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita. Kalaupun belum besar, terlalu kecil. Contoh, kalau kita punya mobil, haleluya, amin. Ya udahlah, kita mau ayo bapak ibu naik. Tinggal dekat, nggak apa-apa, sama-sama lah. Nah, biar nggak terlambat. Enak nggak? Enak, yang punya mobil juga enak, yang numpang juga enak. Haleluya, saudaraku ya. Jadi orang kaya di dalam Tuhan, dia menggunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan, bahkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Orang kaya di luar Tuhan untuk rasa hebat, rasa sombong, dan segalanya bisa. Menguasai, bisa. Membuat sesuatu hal yang tidak baik dengan itu, bisa, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita, kalau Tuhan memberkati, dua-dua bisa. Amin, saudaraku. Jadi meningkat lagi. Kalau dulu nyanyinya cuma begini, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Jadi di dunia hanya miskin terus. Tapi kalau boleh jangan. Karena apa? Kita harus bisa jadi saksi. Kita harus bisa menjadi dipakai Tuhan. Asal jangan kita buat kekayaan itu hanya untuk aku diri sendiri, atau apalagi ya membuat pengaruh kepada orang lain. Ya seperti Lucifer, Yesus mau dipengaruhi. Kalau kau mau menyembah saya, aku kasih semua ini. Nah, pernah begitu iblis kepada Yesus? Pernah apa enggak? Di mana, kapan? Ya, pencobaan di padang gurun. Nah, tapi kalau Tuhan beri, semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Indah, saudara-saudaraku. Baik, saya mau mengajak kita membaca dulu. Semua terang itu harus sampai kita miliki. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi matahari itu bukan di mana-mana lagi. Sudah diselubungkan. Bulan di bawah kakinya. Ini berpondasi kepada bulan. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi semua yang mendatangkan terang ada pada perempuan itu menuju kepada gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Apakah kita berdiri di atas bulan dan bisa menyinarkan itu? Itulah kalau kita ditebus
oleh darah Yesus. Karena 3 benda-benda penerang itu adalah menunjuk keberadaan Bapa di surga, keberadaan Yesus, dan keberadaan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, jadi kenapa bulan di bawah kaki? Pendirian kita, pondasi kita ada dalam penebusan Yesus Kristus. Itu sebabnya Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Mulai dari 19. Kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Yesus itu batu penjuru. Jadi makanya perempuan itu menunjuk gereja. Kalau batu penjuru itu, ya itu bagaikan di bawah kaki, tempat berdiri. Nah, kalau dalam rumah, batu penjuru itu tempatnya tiang itu. Kalau sekarang sih udah jarang yang begitu. Sekarang langsung serat, nah, balok panjang. Kalau dulu pas harus di bawah tiang-tiang itu. Ada dulu kan belum bangunan seperti saat sekarang. Nah, di situ saudara-saudaraku. Jadi ini batu-batu inilah batu yang menyangga. Mana yang paling dominan? Nah, itulah yang disebut batu penjuru. Ini saudaraku. Jadi kita harus benar-benar ada di dalam penebusan Yesus. Semua saudara-saudaraku, jangan ada noda yang belum. Harus kita rela. Apapun itu kekurangan kita, biarlah dicabut dan dibasuh oleh darah Yesus. Ini saudaraku. Kalau tidak, kita belum ada pada tempat yang sebenarnya. Dan kalau itu mulai bersinar melalui kita, kita dipakai Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus itu. Supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang ditebus oleh darah Yesus, supaya banyak orang dikuduskan oleh darah Yesus. Kita yang dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya kita harus ada pikiran-pikiran yang lebih lagi, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kiranya Tuhan kuatkan kita semua. Saya rindu, saudaraku, kita dipakai oleh Tuhan semua. Ya. Jadi Dia tidak hanya berdiri, tapi menyinarkan sinarnya bulan. Sinarnya bulan itu artinya penebusan sepenuh. Itu harus semakin keluar dari kehidupan kita. Haleluya. Itu artinya kita rindu, berusaha
berbuat, bertindak supaya banyak orang diselamatkan. Lewat apa? Ya lewat doa kita bisa. Lewat kita bersaksi. Supaya orang mengenal kasih Tuhan. Ya. Kalau mampu beritakan Injil. Ini saudara-saudaraku. Ya, dalam pengalaman biarpun belum banyak, tapi adalah saudara-saudaraku yang bisa kita saksikan dalam kerinduan kita itu tidak hanya yang enak-enak, enteng-enteng. Ya, yang saya ingat, saya pernah sungai yang begitu besar karena lagi meluap. Mulai dari sore kami udah datang hujan, badan juga basah-basah, nanti kering-kering di apinya orang itu. Bahasa Batak maci sulu. Ya, jadi kita di situ biar panas badan dan supaya pakaian kering sampai benar-benar kering. Ini yang terjadi saudara-saudaraku. Ya. Yang kejatuhan sama motor juga pernah jatuh, saudaraku. Rusuk pada, ya ada yang patah, ada yang retak-retak. Ini, ya sudah adalah beberapa. Ya, itu karena kita rindu, saudara-saudaraku. Kalau saudara juga sudah ada kerinduan menginjil, haleluya. Kalau belum langsung penginjilan seperti begitu sampai ke desa-desa ke mama, jadi mana kita berada? Kalau beli sayur bisa sama tukang sayur, sama tukang apa? Kita ada ketemu dengan tukang ojek, boleh bersaksi. Nah, saudara-saudaraku, itu ya banyak yang dapat kita kerjakan supaya kita berdiri di atas bulan. Dan juga kita menyinarkan. Bersinar itu ke dalam apa? Keluar. Keluarlah, saudaraku. Iya. Ini, saudaraku. Jadi, kita berdiri di atas bulan itu berpengalaman ditebus. Haleluya. Kita berani mulai memberitakan. Itu kita rindu orang lain ditolong seperti pengalaman kita. Banyak ditolong oleh Tuhan. Jadi harus sampai begitu, saudaraku. Jadi kita ada di dalam terangnya keselamatan dalam Yesus. Dan kita juga bersinar. Menyinari orang lain. Seperti kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Berdoa, saudara-saudaraku. Minimal kalau kita satu diselamatkan, harus ada satu juga selamat. Karena doa kita, karena kesaksian kita, karena hal-hal yang kita lakukan, orang lain bisa diselamatkan oleh Tuhan. Itu, saudaraku, baru kita diselamatkan. Kita membawa satu jiwa. Tapi itu pun belum ada untungnya. Harus melebihi. Karena, saudara-saudaraku, kita harus menggandakan apa yang kita terima itu. Amin, saudaraku. Kalau 10 talenta harus sampai menggandakan. 10 talenta digandakan jadi dua kali, jadi berapa itu? 20, saudaraku, baru itu nanti masuk Yerusalem. Atau
kita mulai masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun, baru nanti masuk Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Jadi kita ini, karena kita merasa begitu indah keselamatan itu, maka kita juga harus berusaha supaya orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Ini saudara-saudara. Yang kedua tadi, apalagi bulan di bawah kaki terus berselubungkan matahari. Haleluya. Ini matahari itu adalah menunjuk kasih Bapa di sorga, yang memberikan matahari kepada orang baik, juga memberikan kepada orang jahat. Itu kasih Bapa begitu, saudaraku. Kita ini kalau nggak senang sedikit, langsung protes gitu, perang. Kadang bukan kita ini, tapi firman Tuhan juga bilang begitu. Ada yang dimakan, itu kasarnya, ada yang dikunyah, teman. Nggak ada yang dikunyah, apa? Perang. Lawan. Nah, tadi kalau itu artinya gini, kalau ada butuhnya, baiknya bukan main. Tapi kalau nggak ada butuhnya, apa lo? Bisa ngerti ya? Amin, saudaraku. Tapi jangan kita amin. Haleluya. Kita harus ada kasih Bapa. Apa itu? Memberikan kebaikan kepada orang benar, tapi juga kepada orang jahat. Masalah nanti dia itu dihukum, dihakimi, itu urusan Tuhan. Tapi kita ini sekarang, saudaraku, harus ada sinar matahari, kasih Bapa. Ya. Apalagi memberikan matahari, memberikan kepada orang baik, orang jahat, memberikan apa lagi? Hujan. Ah, itu pokoknya hujan berkah. Ini Bapak kita baik, saudara-saudaraku. Juga memberikan banyak. Apa yang berkat orang baik, orang jahat? Ya termasuk ini. Apa? Udara kita ini. Haleluya. Memberikan nafas. Oksigen kalau dibeli, saudaraku, mahal. Tapi kita nggak usah beli. Dan Tuhan masih mampu. Kita bisa menyerapnya dengan baik. Tuhan baik. Haleluya, saudara. Ya. Kita juga anak Tuhan. Amin. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Makanya mulai belajar menyamai. Ikut. Segambar dengan Tuhan. Bagaimana segambar? Ya disitulah, di dalam kita melakukan firman, itulah gambarnya dari Allah. Karena kita sudah pernah dengar itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi sama seperti Bapa, itu kita juga berselubungkan. Biar Tuhan tolong kita. Yang kelihatan bukan kitanya lagi, tapi Bapa yang baik itu, itulah yang bisa dilihat oleh orang dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Sekarang ini masih banyak yang kelihatan akunya kita, ya. Sehingga yang orang ingat bukan Tuhan melihat dalam hidup kita, tapi yang manusia. Umpamanya pelit amat. Begitu amat ya. Segala macam lah. Apalagi kira-kira? Yang banyaklah, saudaraku, yang tidak disenangi ya. Tapi kalau
Mari kita mau meningkat. Yang terlihat. Bahkan begitu mengalir dari hidup kita. Kasih dari Bapa. Jadi kalau menyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kalau kita mengasihi orang, pasti damai. Nggak ada saudaraku mengasihi Tuhan, benci, sakit. Sakitnya di sini loh. Mana hati. Maka dibilang, ngapain lo? Sakit hati. Tapi kita nggak ada yang gitu. Tapi yang ada apa? Damai di hati. Amin, saudaraku. Kalau damai di hati enak nggak? Plong! Haleluya! Ya buanglah semua. Kalau ada saudaraku tidak kompak, sakit hati, buang semua. Bersungut-sungut, buang semua. Karena itu adalah menghalangi sinar kasih dari Tuhan. Ya, biarpun sedikit-sedikit tidak apa-apa. Sekarang kita Roh Kudus. Karena di mana tadi apa itu? Bintang itu di mana? Mahkota. Nah, jadi itu saudara-saudaraku, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa biar dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Gak usah dipikirkan, aduh ini bahasa roh saya ini benar apa enggak. Kalau hati kita benar, bahasa rohnya pasti benar. Penyerahannya benar, bahasa rohnya pasti benar. Jadi enggak usah. Jangan salah, jangan salah. Jangan. Yang menentukan hati kita sudah benar-benar berserah kepada Tuhan. Kalau lidah kita diatur berbahasa roh, gak usah dilawan. Gak usah mikir-mikir, salah enggak? Jangan. Sudah seperti orang berlayar yang dibawa oleh apa? Nahoda atau apa itu namanya? Ya. Kalau di pesawat pilot ya, kalau di apa itu jurumudi ya. Ya udah itu aja lah. Jurumudi. Udah serahkan aja. Roh Kudus jurumudi lidah kita. Mau dibawa mencong, mau dibawa sini. Udah ikut aja. Sampai benar-benar berbahasa roh. Indah saudara-saudara. Ini yang pertama. Baru Roh Kudus itu kalau semakin memimpin kita, adalah nanti jabatan dari roh. Jabatan dari roh itu bukan harus pendeta, saudara-saudaraku. Tidak. Berbuat kebaikan, menolong orang lain, itu semua ada. Nah, biar itu semakin kelihatan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ya, kalau saudara mau baca nanti di dalam Roma pasal 12 juga, termasuk menasihati itu, saya baca aja ya, saya dikit aja, Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Amin. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, makanya saudaraku kita ini harus pergi pemerhati, memberi nasihat. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat semuanya. Kalau semuanya nanti sudah mau dipakai oleh Tuhan, lah kemana saudaraku ini kalau kok enggak datang dia? Nah,
Saudara-saudaraku, bawa dia kepada Tuhan. Jangan malah nanti kita ngomongi yang lain-lain. Dekatkan dia kepada Tuhan. Jadi dia juga keberkatan, hati kita juga aman, damai, sejahtera. Jangan yang lain-lain, saudaraku. Kalau kita nanti ngomongin orang lain, ya apa dengan bedanya sana? Gosip. Lihat dulu itu kan, kalau bahasa Batak, amat tanah berenjuk. Suaminya begini, gini. Jangan, saudara-saudaraku. Tapi nasihat supaya dia kuat, supaya dia hatinya juga damai, tidak sakit hati. Amin, saudaraku. Ini jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau udah punya saudara-saudaraku, berbagi juga itu bagus. Itu namanya kita sudah mulai ada mahkota bintang Roh Kudus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi bukan kita bikin-bikin, bukan. Ya, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini dari Roh Kudus ini semua. Nah, ini saudara-saudaraku. Baru pakaian matahari tadi, hendaklah kasih itu jangan rupa-rupa apa pura-pura. Jangan pura-pura. Ini saudara-saudaraku. Tapi tulus dan ikhlas. Haleluya. Kalau kita begitu semua, indah saudaraku. Hati kita enak. Apalagi kalau bertemu Tuhan, tidak ada untuk membawa kerugian bagi kita. Pada waktunya Yohanes belum mampu, dia bertemu Yesus. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Wahyu pasal 1 ayat 18, dia seperti mati, gak ada daya, gak ada tenaga. Tapi kalau kita nanti ketemu Tuhan, bersukacita. Ini saudara-saudaraku. Kalau apa? Kalau kita meningkat di dalam cahaya bulan, penebusan, matahari, kasih, di dalam pekerjaan Roh Kudus, itu juga adalah perbuatan kasih dan buah-buah Roh Kudus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, itu harus semakin ada dalam kita. Jadi menjadi Kristen itu bukan asal-asal begitu-begitu aja, saudaraku. Kalau kita boleh mengerti, itu adalah rahmat kemurahan Tuhan. Banyak tidak mengerti. Dan kalau kita mengerti, kedatangan Yesus bukan seperti pencuri, tapi terang-terangan. Karena Tuhan sudah berkata lewat Matius 25 ayat 6, lihat, mempelai datang. Bukan seperti pencuri. Kita disuruh bersiap. Ya. Tetapi kalau kita ada di dalam kegelapan, disebut dia datang seperti pencuri. Tapi kalau kita hidup dalam terang, terangnya penebusan, dan kita juga sudah mulai menyebarkan bagaimana supaya orang mengalami penebusan. Terangnya matahari, bagaimana juga kita mulai menyebarkan kasih dari Bapa itu. Ya, terangnya Roh Kudus, bagaimana kita dipenuhi, berbuah-buah, dan karunia-karunia Roh itu kita berbuat dalam pembangunan gereja Tuhan, supaya banyak siap
bagi hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kita mau menerima darah dan tubuh Kristus, biarlah semua hati kita dibasuh oleh darah Yesus. Dan biarlah kita semua semakin meningkat dalam sinar penebusan, sinar kasih dari Bapa, dan sinar dari kuasa Roh Kudus, buah-buahnya, dan karunia-karunia perbuatan dari Roh Kudus. Biar Tuhan tolong kita. Sedikit saja pun kegelapan itu, jangan simpan. Kegelapan karena apa saja pun. Itu perbuatan kekurangan dan perbuatan dosa. Jangan ada, supaya kita layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.